Inisialisasi sistem dimulai. Selamat datang di sesi audit teknis kita hari ini. Di penjelasan kali ini, kita nggak bakal ngebahas drama spionase ala film Hollywood. Nggak ada tuh. Kita justru bakal ngelakuin pemindaian yang benar-benar objektif terhadap kerentanan sistem di jaringan eksternal. Nada kita bakal tetap dingin, presisi, dan tentu saja analitis. Coba kita atur ulang parameter operasionalnya dulu. Spionase itu bukan cuma soal adu fisik atau tembak-tembakan antar negara. Sama sekali bukan. Ini tuh sebenarnya adalah proses audit sistematis dan eksploitasi terhadap kerentanan jaringan eksternal dan node-nodenya. Jadi, target itu sebenarnya nggak kalah dalam artian konvensional. Mereka cuma gagal berfungsi gara-gara ada bug psikologis atau rutinitas yang berhasil dieksploitasi sama protokol operasional. Protokol pemindaian sistem udah booting nih. Urutan diagnostik historis kita hari ini bakal ngelewatin 6 modul utama, mulai dari set parameter intelijen, terus ngeksploitasi bug rutinitas, injeksi kode lewat manipulasi psikologis, pemindaian log, eksekusi perintah yang bikin crash, sampai ke pembaruan sistem di era otomatisasi. Oke, modul diagnostik pertama udah aktif. Di sini kita bakal menetapkan parameter dasar dari kerangka jaringan intelijen yang mau kita audit. Nah, parameter kita ini diambil langsung dari data log historis. Kalau kita lihat dari dokumen kompilasi komprehensif tentang sejarah terminasi ini, sistem intelijen udah mengeksekusi lebih dari 2.700 operasi tertarget sejak pertama kali diinisialisasi. Angka segitu bukan probabilitas ya, itu adalah rekam jejak matematis yang ngebuktiin seberapa efisien algoritma mesin eliminasi ini berjalan. Semuanya beroperasi mulus di latar belakang buat ngerespon setiap ancaman yang udah dikalkulasi. Lanjut ke modul diagnostik kedua. Sekarang kita bakal menganalisis gimana kebiasaan subjek atau target itu sebenarnya bisa berfungsi sebagai algoritma yang gampang banget diretas. Ternyata, rutinitas yang bisa diprediksi itu adalah kelemahan sistem yang paling mendasar. Bayangin node target bernama Adolf Eichmann waktu dia di Buenos Aires. Dia punya bug fatal, yaitu pola rutinitas hariannya yang itu-itu aja. Pergerakannya ngebentuk semacam putaran komputasi atau loop yang terus dimonitor sama agen operasional. Alhasil, sistem bisa mencegat koordinat pastinya setiap hari tepat jam 7.40 malam. Nah, loop rute komuter yang persis sama juga dieksploitasi pada target lain, Khaled Masal. Nggak butuh senjata di tahap awal ini, cuma butuh observasi detail terhadap cacat logika dari targetnya. Kita masuk ke modul ketiga. Di sini, pemindaian fokus ke ketergantungan emosional target, kita bakal murni memperlakukan emosi manusia itu kayak sebuah port terbuka yang siap dieksploitasi lewat rekayasa sosial. Coba kalian bandingin tingkat kerentanannya. Fasilitas nuklir di Mona itu punya arsitektur firewall perangkat keras yang absolut, bener-bener nggak bisa ditembus secara fisik. Tapi, sistem mendeteksi ada backdoor psikologis yang kebuka lebar di salah satu teknisinya, yaitu Mordecai Vanunu. Satu kelemahan manusiawi ini aja udah cukup buat mengkompromikan keamanan seluruh sistem jaringan yang vital. Log operasional ini merinci proses peretasannya dengan sangat jelas. Rasa kesepian Vanunu dan butuhnya dia akan validasi dari luar itu diidentifikasi sebagai celah kerentanan kritis. Protokol lalu mengeksploitasi hal ini dengan ngirim muatan khusus, yaitu agen bersandi Cindy. Lewat semacam injeksi kode rayuan psikologis, agen ini sukses membypass semua lapisan deteksi ancaman di otak logis target. Hasilnya, kompromi sistem total. Target secara sukarela bergerak keluar dari wilayah aman, sampai akhirnya berhasil diekstraksi. Lanjut, sekarang kita inisiasi pemindaian buat nyari anomali di lingkungan logis, termasuk ngecek kegagalan operasional dan sistem pelacakan eksternal. Kita lagi memproses log aktivitas dengan timestamp dari operasi di Dubai dengan node target Mahmud Al-Mahbuh. Setiap pergerakan agen di sini dicatat kayak proses kompilasi kode. Di jam 15.30, target masuk ke kompartemen fisiknya. Terus di 16.44, node agen berhasil memecahkan firewall fisik di ruangan seberangnya. Semua titik data ini disatukan secara sistematis, ngerakit sebuah program utuh menuju satu baris kode terakhir, yaitu eksekusi target. Tapi ya, yang namanya struktur komputasi pasti ada resiko ngalamin error lingkungan. Di Dubai, sistem sirkuit tertutup lokal alias CCTV secara nggak terduga tetap jalan di latar belakang dan sukses memindai pergerakan node operasional ini. Sinyal bahaya langsung bunyi waktu klon identitas mereka dari paspor ganda terekspos ke publik. Ini mencatat anomali langkah banget di mana sistem pengawasan eksternal berhasil ngebaca lalu lintas data dari para agen hantu. Efeknya, terjadi pelanggaran operasional yang nyebar luas. Masuk ke modul diagnostik kelima. Ini adalah analisis dari fase terminasi, alias eksekusi perintah utama yang dibikin buat memicu crash total pada sistem biologis. Metode eksekusi dalam log kita dirancang supaya benar-benar klinis dan bersih. Vektor muatan mematikannya tuh macam-macam, mulai dari detonasi jarak jauh lewat ponsel, sampai injeksi kimiawi dari pasta gigi.
Salah satu eksekusi yang paling terstruktur pernah diterapin ke Wadi Haddad. Analisis data berhasil memprediksi kalau dia rutin banget konsumsi merek coklat spesifik. Jadi modul operasional tinggal menginjeksi malware biologis yang nggak terdeteksi ke dalam coklat itu. Pas muatannya aktif, itu memicu sistem crash yang perlahan tapi fatal pada tubuh target tanpa sekalipun ngebunyiin alarm lingkungan. Terakhir, kita boot modul sistem final kita. Ini adalah fase transisi jaringan intelligence. Dari yang awalnya operasi spionase analog pakai intervensi manusia, sekarang menuju pengawasan algoritmik yang sepenuhnya otomatis. Infrastruktur jaringan intelligence sekarang udah dapat peningkatan besar-besaran lewat unit 8200. Ini bukan sekedar upgrade pangkalan militer konvensional loh. Ini pembaruan perangkat keras yang masif. Unit ini bertindak sebagai pusat penambangan data intelijen sinyal yang beroperasi tanpa emosi. Mereka sanggup memindai, mencegat, dan mendekripsi sinyal elektronik di seluruh dunia, cuma buat memetakan kerentanan baru tanpa butuh interaksi fisik sama sekali. Output paling canggih dari arsitektur intelijen ini bisa dilihat pada kode otonom kayak Worm Stuxnet. Worm ini bisa mendeteksi perangkat keras tanpa kehadiran satupun operator fisik di lapangan. Dia menanamkan dirinya sendiri ke komputer kontrol, terus memanipulasi logika biner buat ngancurin instalasi nuklir Iran secara fisik dari dalam. Benar-benar sebuah intrusi otomatis yang eksekusi instruksi penghancuran dengan presisi absolut. Dominasi cybernetic sekarang jelas sudah gantiin operasi kinetik manual yang kasar. Selama penyerangan reaktor nuklir Suriah, agen menginisiasi semacam network kill switch dari jarak jauh buat membutakan radar pertahanan udara musuh. Di kasus lain, target bernama Imad Muhniyeh sempat nyoba ngebangun firewall fisik dengan melakukan operasi plastik habis-habisan. Tapi algoritma pengenalan wajah yang udah terintegrasi sama data intelijen medis sukses membypass penyamarannya dan memicu kalibrasi eliminasi yang sangat akurat. Kode pada akhirnya selalu nemuin jalur retasnya sendiri. Pemindaian sistem kita hari ini udah sampai di baris log terakhir. Analisis kita ngebuktiin kalau struktur perlindungan dan psikologi manusia itu pada dasarnya nggak lebih dari deretan kode yang gampang banget diprediksi dan dikompilasi ulang oleh agen penyerang. Nah, ngelihat betapa cepatnya pembaruan otomatisasi sekarang, ada satu query logis yang tersisa buat kalian. Kalau algoritma pengawasan udah mampu mengkalkulasi dan mengeksploitasi kerentanan kalian bahkan sebelum kalian sendiri menyadarinya, apakah privasi manusia masih punya source code yang valid? Hitung probabilitasnya sendiri, audit sistem selesai.